Para ahli arkeologi dan sejarah Indonesia memperkirakan bahwa pada abad ke-4 Masehi, bangsa Indonesia sudah mengenal aksara, dan dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Upa yang beraksara Pallawa di Kalimantan Timur, milik Kerajaan Kutai Kartanegara. Penemuan situs arkeologi hanya merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia telah memiliki jejak peradaban yang panjang, bahkan belum termasuk penemuan naskah Nusantara yang tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Namun, jauh sebelum tahun tersebut, ada makhluk-makhluk yang dimusnahkan oleh Tuhan, dan diganti dengan manusia Adam, yang diturunkan di tanah Pasundan Nusantara. Nusantara adalah negeri terakhir yang dihuni makhluk purba, dan sekaligus negeri pertama yang dihuni manusia pertama. Saya sengaja membedakan antara makhluk purba dengan manusia, agar tidak terjadi kerancuan semantik. Bahwa yang sering disebut-sebut sebagai manusia purba prasejarah, pantasnya disebut makhluk purba, bukan manusia purba. Sehingga, kita bisa membedakannya dengan manusia pertama, yang diyakini diawali dari Adam. Makhluk purba banyak ditemukan oleh ilmuwan berupa fosil, yang tersebar di beberapa belahan bumi ini. Masa makhluk purba dibagi menjadi 3, zaman Paleolitikum, zaman Megalitikum, dan Neolitikum. Semua makhluk purba itu hidup pada masa 2-1 juta tahun yang lalu. Dan yang paling muda, angkatan Cro-Magnon dan Neanderthal, jenis fosil Homo sapiens, ditemukan banyak di Afrika dan di Pulau Jawa, umumnya berusia 300.000 sampai 50.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Makhluk purba musnah oleh badai meteor, dan juga membekunya kutub es di utara. Kepunahan makhluk purba, yaitu diperkirakan oleh pakar sekitar 45.000 tahun yang silam sebelum Masehi. Menariknya, tidak ditemukan fosil makhluk purba yang lebih muda dari itu. Makhluk purba paling muda, yakni dari kelompok Homo sapiens, atau Homo modern man, ditemukan di Pulau Jawa, tepatnya di Tulungagung. Dengan sebutan nama Homo sapiens wajakensis, yang hidup pada 45.000 tahun yang lalu. Adam, diyakini seluruh manusia, terutama yang beragama Samawi, sebagai manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Adam diciptakan Tuhan, sebagai pemimpin atau wakil Tuhan untuk mengurus bumi. Mengenai kasus Adam melanggar buah larangan, kemudian dijatuhkan ke bumi sebagai sanksi sebuah dosa, sebenarnya hanya berupa pelajaran berharga pada manusia, agar mau mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Tanpa pelanggaran tersebut pun, rencana awal penciptaan Adam oleh Tuhan, jelas bukan untuk hidup kekal di surga, melainkan untuk menjadi khalifah, pemimpin, atau wakil Tuhan di muka bumi. Tanpa melanggar mendekati buah larangan, Adam pasti akan diturunkan ke bumi. Karena memang itu tujuan Adam diciptakan. Yang kemudian muncul pertanyaan, kapan Adam diciptakan? Kapan Adam diturunkan ke bumi? Di mana Adam pertama kali diturunkan ke bumi? Dalam kitab-kitab agama Samawi seperti Talmud Yahudi, dan Holy Bible Kristiani, serta Veda Hindu, mencatat usia manusia pertama kali ada di bumi ini sekitar 3.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. Kristiani dengan tegas menuliskan, bahwa Adam diciptakan pada tahun 4026 sebelum Masehi. Upapurana, kitab suci agama Hindu mencatat, kalau tahap Kaliuga, bermula ada pada tahun 3094 sebelum Masehi. Hanya kitab suci Al-Quran, yang tidak memberikan perincian tahun pertama Adam tercipta, sehingga, terbebas dari perdebatan dan multitafsir. Al-Quran hanya mencantumkan planning Tuhan akan menciptakan khalifah di bumi ini, yang kemudian diprotes oleh malaikat. Bukankah mereka suka sekali merusak dan menumpahkan darah? Dijawab dengan otoritas, kalian tahu apa? Aku lebih maha tahu, apa yang tidak kalian ketahui. Pernahkah terbersit pertanyaan, dari mana malaikat bersikap sok tahu, kalau manusia yang akan diciptakan Tuhan itu akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi? Jelas ini bukan semata asal protes tanpa dasar. Protes malaikat, disertai bukti empiris, bahwa sebelumnya, mereka melihat secara langsung, sudah ada kehidupan makhluk di bumi ini yang berlaku seperti itu. Yaitu melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Mereka itulah, yang kita sebut makhluk purba, yang punah pada 45.000 tahun sebelum Masehi.
Jadi, protesnya malaikat karena pernah menyaksikan langsung, bukan menghayal atau menduga-duga, tapi memang benar terjadi di bumi ini, yaitu pada masa zaman makhluk purba. Usia Adam diperkirakan 930 sampai 1000 tahun. Sedangkan Hawa diciptakan ketika Adam berusia 130 tahun. Berarti, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini, diperkirakan Adam berusia sudah 150 tahun, atau lebih. Selama 930 tahun, sangat tidak mungkin jika Adam dan Hawa hanya tinggal di suatu tempat saja. Mereka pasti melakukan perpindahan dan memiliki keturunan yang cukup banyak. Untuk anak Adam Hawa, kurang lebih ada 40 anak kembar, laki-laki dan perempuan. Menurut salah satu versi, dari jumlah anak yang banyak tersebut, kemudian ada drama pembunuhan pertama kali terjadi antara Qabil terhadap Habil. Yang paling kuat adalah dari keturunan Set atau Shits. Shits lah yang berhasil membalas kematian Habil atas perintah Adam. Qabil pun ditangkap dan mati di Mesir. Ketika akan dikuburkan, iblis menyuruh pengikut Qabil untuk membuat ramuan pengawet dan memasukkan Qabil ke dalam peti, kemudian tiap tahun diadakan pemujaan terhadapnya. Dari situ mulai dikenal istilah mumi bagi bangsa Mesir kuno. Bukan Firaun yang pertama kali dimumikan, melainkan Qabil manusia pertama yang jasadnya dimumikan. Shits memiliki wajah yang mirip sama dengan Adam. Dalam agama Islam, Shits termasuk juga seorang nabi, namun tidak dimasukkan dalam 25 nabi yang wajib diimani. Shits menerima 50 syaf kitab, dan diturunkan semua ilmu Adam kepadanya. Dari keturunan Shits inilah, berkembang manusia beragama, yaitu para nabi, dan manusia petapa, yaitu para dewa. Kita mundur lagi ketika setelah Adam diciptakan, dan diturunkan ke bumi ini sebagai khalifah, pemimpin, atau mandataris Tuhan di muka bumi. Adam diturunkan pertama kali menginjakan kakinya di negeri yang disebut Al-Hind, yakni Hindia, atau Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa bagian barat, atau di Tataran Sunda. Kita lihat hasil penelitian ilmuwan dan sejarawan, yang umumnya bersikeras menunjukkan, Adam pertama kali diturunkan di Sri Lanka, dengan alasan, di sana ada telapak kaki raksasa, yang diperkirakan adalah kaki Nabi Adam. Namun, tidak diketahui usianya tahun berapa telapak kaki itu ada. Bisa saja, benar itu telapak kaki Adam, tapi bukan berarti Adam pertama kali diturunkan di sana. Karena setelah diturunkan ke bumi, Adam mencari istrinya Hawa, yang menurut para agamawan, menyebutkan kurang lebih waktu yang diperlukan oleh Adam selama 40 hari hingga bisa bertemu kembali dengan Hawa. Setidaknya, telapak kaki Adam di pegunungan Sri Lanka tersebut, bisa menyatukan keyakinan dari semua agama samawi di dunia. Yahudi, Hindu, Buddha, Kristen dan Islam, semua percaya akan adanya Nabi Adam, meski orang Hindu lebih memuja kepada Dewa Siwa. Karena dari keturunan Adam, banyak yang menjadi dewa-dewa, yang kemudian dipuja oleh agama Hindu. Dalam literasi agama Islam, sebuah hadits menyebutkan, bahwa Nabi Adam diturunkan di negeri bernama Al-Hind, disebut juga Hindia, atau Nusantara, lebih tepatnya lagi di Pulau Jawa sebelah barat, atau di Tanah Pasundan. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi, telah menjanjikan kepada kami tentang perang yang akan terjadi di Al-Hind. Jika saya menemukan peperangan itu, maka saya akan korbankan diri dan harta saya. Ketika saya terbunuh, maka saya akan menjadi salah satu syuhada yang paling baik. Dan jika saya kembali, maka saya adalah orang yang terbebas dari neraka. Dari Ali, bahwa dua lembah yang paling baik di kalangan manusia, adalah lembah yang ada di Mekah, dan lembah yang ada di Al-Hind, di mana Nabi Adam diturunkan. Di dalam lembah itu, ada satu bau yang wangi, yang darinya bisa membuat kamu jadi wangi. Bau wangi khas itu, dari pohon gaharu, yang getahnya dijadikan kemenyan oleh tetua kita sebagai pengharum ruangan. Bahkan pada masa Nabi, kerajaan di Indonesia sudah memberikan makanan jahe kepada Rasul dan sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, bahwa seorang raja dari Al-Hind, telah mengirimkan kepada Nabi Muhammad sebuah tembikar yang berisi jahe. Lalu Nabi, memberi makan kepada sahabat-sahabatnya sepotong demi sepotong, dan Nabi pun memberikan saya sepotong makanan dari dalam tembikar itu. Nabi Muhammad, ada pada tahun 570 Masehi, sama dengan keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara, seperti Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat, Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah,
Kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur, Kerajaan Saweri Gading di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan itu ada pada tahun 500 sampai 600 Masehi. Sedangkan kerajaan Hindu pertama di Nusantara adalah Kerajaan Salakanagara di Banten, tepatnya di Kabupaten Pandeglang sebagai ibu kotanya. Luas kekuasaannya meliputi Banten dan Jawa Barat sampai Cirebon, dan sebagian pulau Sumatera dikuasai Salakanagara, yang kemudian berganti menjadi Kerajaan Tarumanegara pada 345 Masehi, dan beribu kota di Bekasi. Sebelum ada Kerajaan Salakanagara di Nusantara, jauh sebelum Masehi sudah berkembang banyak masyarakat asli Sunda Banten keturunan dari Nabi Adam, yang mengajarkan nama-nama benda, dengan metode suku kata Hanacaraka Datasawala pada jayanya Magabathanga, untuk mempermudah mengenal nama-nama benda, yang kemudian disebut Kitab Sastra Jendra Rahayu Pangruating Biu. Penguasaan ilmu bahasa itu masih berupa kalam, ucapan, atau hafalan, belum mengenal tulisan, namun sudah membuat peradaban kuno di Sunda, yang letaknya di Gunung Padang Cianjur. Peradaban manusia modern seperti piramida di Mesir kuno, pra-kerajaan Hindu di Nusantara, sudah ada peradaban terbesar di Gunung Padang Cianjur yang berusia lebih tua, yaitu 15.250 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, masyarakat Sunda Jawa sudah berkembang pesat dengan keyakinan monoteisme. Hal ini kerap dikaitkan dengan ajaran dari Adam, yang diyakini orang Sunda sebagai manusia pertama yang ada di Sunda. Dan juga berhubungan kuat dengan ajaran Tauhid dari Nabi Ibrahim versi Islam, Abraham versi Yahudi Kristen, dan Brahma versi Hindu, yang memulai ajarannya pertama kali di daratan Mesopotamia atau di lembah Sungai Eufrat. Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia yang sudah ada pada 10.000 tahun sebelum Masehi. Setelah itu Mesir kuno, kota Fir'aun dan Nabi Musa, dan Persia, kota Nabi Daud dan Sulaiman. Sebelum ajaran Tauhid Ibrahim menyebar luas menjadi agama Samawi, di tataran Sunda, sudah lebih dulu dikenal keyakinan monoteisme, yaitu Sunda Wiwitan dan Kejawen. Kita bisa lihat dari literatur dan keyakinan orang Jawa yang berkeyakinan Kejawen, Kejawaan, atau kejiwaan, yang menuhankan Tuhan semesta alam dengan sebutan Sang Hyang Widi, atau Hyang Dumadi. Dan di masyarakat Sunda, sudah memegang keyakinan akan kepercayaan terhadap Nabi Adam sebagai manusia pertama di tataran Sunda, dengan keyakinan Sunda Wiwitan. Wiwitan yang berarti permulaan, yang bermakna, di tanah Sundalah, pertama kali ada. Dengan menuhankan satu Tuhan, yakni Sang Hyang Kersa, atau Nungersaken, yang menghendaki. Dia juga disebut sebagai Batara Tunggal, atau Tuhan yang Maha Esa, Batara Jagat, atau penguasa alam, dan Batara Sedaniskala, atau yang gaib. Salah satu masyarakat peninggalan sejarah dari zaman Nabi Adam pertama ada ini, adalah orang Baduy. Masyarakat Baduy merupakan masyarakat yang dilestarikan oleh Kerajaan Banten Lama. Sebelum Banten Islam Maulana Hasanuddin, lebih dulu ada Banten Lama, dengan rajanya yang dikenal dengan gelar Prabu Pucuk Umun, yang semuanya menganut keyakinan Sunda Wiwitan. Melihat fakta sejarah, dapat kita lihat, ada jurang menganga antara masa zaman keberadaan makhluk purba dengan manusia pertama. Di mana, makhluk purba punah 45.000 tahun yang lalu, kemudian baru manusia pertama diciptakan Tuhan yang berbeda versi sekitar 3094, 4000, 4026, 9000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Ditambah lagi, penemuan Plato yang menulis tentang peradaban Sundalandia di benua Atlantis Nusantara, tepatnya di Laut Jawa, dalam bukunya Timaus dan Kritias, Atlantis Sundaland sudah ada sejak 11.600 tahun sebelum Masehi. Dengan ditemukannya situs piramida terbesar melebihi Mesir kuno, situs piramida Gunung Padang, diperkirakan ada pada 11.000 sampai 15.250 tahun sebelum Masehi. Ini menjadi peradaban manusia tertua dan terbesar di dunia, mengalahkan Mesopotamia dan Mesir, yang selama ini diagungkan sebagai peradaban manusia tertua. Di tanah Sundalah, peradaban manusia pertama ada, karena Adam turun ke bumi di tanah Sunda, dan keturunannya membangun peradaban di Sunda. Jadi, jika melihat dari peradaban Mesopotamia, ada jarak yang menjadi jurang menganga antara makhluk purba dengan manusia pertama, kurang lebih 35.000 tahun.
Jika makhluk purba punah di masa 45.000 sebelum Masehi, dan peradaban manusia pertama dimulai di Gunung Padang yang berusia 15.000 sebelum Masehi, berarti ada jurang menganga sekitar 30.000 tahun, bumi dalam kekosongan setelah kepunahan makhluk purba. Jika peradaban Mesopotamia di lembah Sungai Eufrat dianggap sebagai peradaban tertua, sangat kurang tepat. Karena seringkali dinisbatkan kepada masa adanya Nabi Ibrahim, dan Mesir kuno dinisbatkan pada masa Nabi Musa, lantas, manusia sebelum Nabi Ibrahim sampai Adam apakah mereka tidak membuat peradaban? Dalam silsilah keturunan para nabi, setelah Adam, anaknya Syits melahirkan dua generasi, yakni generasi para nabi, dan generasi para dewa. Generasi para nabi setelah Syits, yaitu Nabi Idris, dan Nabi Nuh. Baru setelah itu, kepada Nabi Ibrahim. Berarti, sebelum ada peradaban Mesopotamia di masa Ibrahim, sebelumnya sudah ada peradaban di masa Nuh, Idris, Syits, dan Adam. Tentu masa usianya harus lebih tua dari peradaban Mesopotamia, yang hanya berkisar 7.000 sampai 1.000 sebelum Masehi. Dan itu, hanya ada di benua Atlantis, benua yang hilang dan tenggelam di masa Nabi Nuh, yang oleh Plato ditulis rinciannya dalam buku Timaeus and Critias, dan dibenarkan oleh para peneliti lebih dari 50 tahun dalam banyak buku. Hal ini mempertegas eksistensi benua Atlantis, benar berada di Nusantara, Sundalandia, merupakan tempat kebudayaan manusia pertama dari masa Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Hingga akhirnya, benua ini tenggelam, dan menjadi kepulauan di Indonesia meliputi Semenanjung Melayu, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Plato tidak berbohong, dan kita tidak boleh menutupi sejarah manusia di dunia berawal dari Sundalandia yang sudah ada lebih awal 11.600 sampai 15.250 sebelum Masehi. Salah satu peradabannya yang masih tertimbun, adalah piramida Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Dari hasil penelitian para ahli, ditemukan usia karbon di sana sudah ada sejak 11.000 sampai 25.000 sebelum Masehi. Inilah peradaban dunia pertama, sekaligus peradaban manusia pertama kali ada, pada zaman Nabi Adam, Syits, Idris, dan Nabi Nuh. Peradaban dunia, bila dirinci berurut, adalah sebagai berikut. Sundalandia termasuk Gunung Padang di Cianjur, adalah zaman Nabi Adam, Syits, Idris, dan Nuh. Hingga terjadinya banjir pada masa skala waktu geologi Holosen, atau disebut juga sebagai kala aluvium, yaitu masa sebagian besar es di kutub sudah mulai lenyap, sehingga permukaan air laut naik lagi. Tanah-tanah rendah di daerah paparan Sunda dan paparan Sahul tergenang air, dan menjadi laut transgresi, hingga muncullah pulau-pulau di Nusantara. Kemudian zaman Nabi Ibrahim Mesopotamia di Irak, lalu disusul India kuno, Mohenjo-daro Pakistan, yang merupakan zaman para dewa keturunan Nabi Syits dari Anwar. Kemudian muncul peradaban Mesir kuno Sungai Nil, zaman Nabi Musa. Lalu Mesoamerika di Meksiko, beririsan dengan Cina di bawah Kaisar Kuning dinasti Xia. Barulah Yunani kuno, peradaban Minoan zaman Nabi Daud. Lalu Persia, zaman Raja Salomo atau Sulaiman. Candi Borobudur, disinyalir salah satu buah peradaban Nabi Sulaiman di negeri Sabah Wonosobo. Salah satu bukti paling kuat, ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman bertuliskan Bismillah, di atas sebuah plat emas di dalam kolam pemandian Ratu Saba di daerah Sleman, Jawa Tengah. Jika memang benar, maka kita sudah tahu kapan Candi Borobudur dibuat, di bawah pengawasan Nabi Sulaiman. Dan seterusnya, hingga peradaban sekarang. Dari penjelasan tadi, dan referensi sejarah, juga peradaban manusia, kita bisa simpulkan, bahwa Nabi Adam diturunkan ke bumi tepatnya di Al-Hind, Sundalandia benua Atlantis yang hilang, di Pulau Jawa, dengan keadaan alam seperti surganya dunia. Dengan diturunkannya Nabi Adam sebagai manusia pertama menggantikan zaman kepunahan makhluk purba, di Sundalandialah, peradaban manusia pertama dimulai, dengan berdirinya negeri Atlantis yang pernah digambarkan oleh Plato dalam bukunya. Maka, peradaban manusia tertua bukan lagi di Mesopotamia atau Mesir, melainkan di Indonesia. Dan hal ini perlu terus dikaji ulang, diberi perhatian lebih, terutama oleh pemerintah untuk terus mensupport dan mendanai penelitian di Gunung Padang Cianjur, hingga dunia benar-benar yakin dan percaya, bahwa Nusantara, merupakan basis utama peradaban manusia di dunia.